application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju bernuansa merah. Artinya ini adalah sebuah berita yang hot. Apa itu? Akhirnya Gibran undur diri. Dan atas suara banyak rakyat, Wapres pun diganti. Sebelum saya masuk ke sana, ini heboh ya, ini lagi viral nih. Kan dibilang nanti Gibran akan diganti oleh Puan, kasus Fufu Fafa. Oke lah, nanti kita lihat lah ya. Tapi seperti biasa, karena ini hot juga ya, sebelumnya kita lihat yang ringan dan yang lucu dulu. Nah, kita lihat ini sebuah video ya video ini singkat, nah nanti saya jelaskan. Nah, hari ini jelas-jelas ada orang baik. Namanya Jokowi. Udah jelas ada orang baik. Anies bilang, sekarang ada orang baik, jelas-jelas orang baik, Jokowi. Tapi itu dulu, ketika dia menjadi juru kampanye lah ya, dari Jokowi. Nah sekarang, dia balik badan. Oke, itulah Anies Baswedan. Kemudian, kita lihat lagi nih. Ternyata Hasto mendukung politik dinasti, khususnya Gibran yang anaknya Jokowi. Loh, jangan sembarang ngomong Pak. Yuk kita dengerin ini videonya, di mana Gibran mendukung Gibran. Hasto mendukung Gibran. Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Nah, untuk itu proses itu juga dibuka oleh PD Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Mas Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang menjadi contoh bagaimana berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walter Bush, itu keluarganya juga sangat eksis dalam jagat perpolitikan di Amerika, keluarga Walter Bush, demikian pula Kennedy. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya itu alamiah ya di dalam kehidupan politik. Ya kan? Hasto mendukung Gibran, tapi ya tidak seperti yang judul di situ ya. Bukannya Hasto mendukung Gibran jadi cawapres. Ini ketika Gibran dicalonkan sebagai wali kota Solo. Di saat itu dia menggebu-gebu membela dinasti politik yang sekarang dicaci-cacinya. Iya, dia bilang itu wajar, yang namanya Gibran kan tidak bisa milih lahir dari siapa. Ya, dia anak Jokowi, itu suatu kenyataan. Dan nggak ada masalah kok di Amerika, misalnya kan ada George Walker Bush senior yang jadi presiden, terus yang anaknya yang junior pun pernah jadi presiden. Begitu juga Kennedy ya, yang pernah jadi presiden, anaknya tapi tidak jadi presiden, anaknya masuk di Senat gitu. Nah, di situ dia ketika ada kepentingan mendukung Gibran sebagai wali kota Solo, dia dukung. Tapi sekarang begitu Gibran menjadi cawapres, dicaci maki sama dia. Nah, itulah Hasto, oke? Nah, kita lihat juga nih Adi Prayitno berkomentar mengenai Anies yang mau enaknya aja dibanding dengan Prabowo yang dia kasih nilai 11 dari 100. Padahal dia pernah dijadikan gubernur Jakarta karena jasa Prabowo. Dialah kacang lupa kulit yang namanya Anies Baswedan. Yuk kita dengar pendapatnya Adi Prayitno mengenai Anies Baswedan ini. Ini menarik. Yuk kita simak. Saya pernah nulis di salah satu koran nasional ketika Prabowo Subianto terpilih jadi presiden, Bang. Belajarlah dari Prabowo Subianto. Prabowo itu 4 kali, Bang, ikut kompetisi. Pernah ingin maju pilpres melalui konversi Golkar, gagal dia saat itu 23-24 kalau 2003 ataupun 2004, saya lupa persis.
gagal. Prabowo ikut konvensi Golkar saat itu, tapi kan Prabowo tidak patah arang, keluar dari Golkar bikin Partai Gerindra. 2009 maju sebagai wakil pendampingnya Megawati, kalah. Tanding lagi 2014, maju sebagai kandidat Pilpres, kalah. Setelah itu tanding lagi 2019, kalah. 2024 ada rezekinya, takdir Tuhan mengantarkan Prabowo sebagai presiden. Anies baru sekali kalah kok. belum seberapa dibandingkan perjuangan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto yang dinilai dari bawah itu, Bang. Saya kira Prabowo itu adalah contoh yang sempurna bagi saya. Tentu terlepas dari plus minus yang ada. Prabowo 4 kali, Bang. Bahkan ya, hampir 5 kali lah kira-kira begitu. Punya mimpi untuk menjadi presiden di Republik ini. Ikut konvensi Golkar supaya Golkar mencalonkan dirinya sebagai calon presiden. Kalah, nggak dapet tiket kan. Kemudian dengan Megawati, kemudian dengan Hatta Rajasa, kemudian dengan siapa lagi, Sandiaga Uno, dan yang terakhir dengan Gibran, baru ada jodohnya menang jadi presiden. Jadi bagi saya Anies itu tidak bisa hanya asik sendiri dengan posisinya yang selalu mungkin merasa di atas angin, selalu menjadi magnet, selalu menjadi pujaan banyak partai. Nah, dengar itu anak Abah ya. Bolehlah Anda puji-puji Anies. Anies tuh baru di Pilpres itu baru kalah sekali. Kalah sama Prabowo yang sudah 4 kali. Tapi dia terus berjuang sampai akhirnya jadi presiden. Anies. Oke deh. Itu yang ringan yang lucu awal ya. Nah ini kita lihat lagi nih ya. Inilah contoh media massa yang terus-menerus membuli Jokowi dan keluarga Jokowi. Suara.com. Saya bingung ini ya. Suara.com ini benar-benar media massa atau cuma sebuah website yang menggunakan extension com. Ya kan? Kalau dia sebagai media massa bisa diproses melalui Dewan Pers. Tapi kalau bukan, dia bisa kena undang-undang ITE ya. Kenapa? Inilah dia menyebarkan kebencian. Contoh ya, Fufu Fafa sentil pejabat hedon pakai duit rakyat. Kini dibuktikan istri Gibran. Ini, aduh, dia menyudutkan istri Gibran. Dia bilang apa? OOTD. Saya nggak tahu nih ya singkatan apa OOTD. Belanja setara harga rumah. Astaga. Rumah apa? Rumah kardus. Ya kan? Nah ini menebarkan kebencian supaya orang benci sama istrinya Gibran yang belanjanya mahal-mahal. Ya belanja apa? Ya nanti Anda baca beritanya ya, berita sampah ya. Nah ini dia, pesawat jet untuk si kaya. Ini kan nyindir Kaisang lah sebenarnya. Padahal yang sebenarnya seperti saya sering bahas, yang pakai private jet, yang pejabat publik. Kaisang kan belum jadi pejabat publik. Siapa itu? Anies Baswedan, Mahfud MD, Puan, Megawati, dan Ketua Banggar DPR itu dari PDIP. Nah ini dia sindir pesawat jet untuk si kaya, sepeda untuk si miskin. Seakan-akan Jokowi itu kasih sepeda buat orang miskin. Nah kalau pesawat jet untuk si kaya. Benar-benar ini media ya. Jokowi dan para menteri yang makin tajir. Ini menebarkan kebencian ya. Supaya Jokowi dan menteri-menteri yang makin tajir itu dibenci. Udahlah. Jelas ini. Nah, beda kekayaan Kahiyang Ayu versus Clara Wirianda. Koleksi tasnya bak langit dan bumi. Nah, kan ada berita soal Bobby yang dikait-kaitkan dengan wanita yang namanya Clara. Ini digoreng terus, ya. Oh, koleksi tasnya bak langit dan bumi. Waduh, maksudnya apa sih lo? Koleksi tas lu ngomongin ya. Nah ini nih, naik private jet seharga 10 kali lipat hartanya. Intip kekayaan Bobi Nasution. Jadi suara.com bisa ngintip kekayaan Bobi Nasution ya. Astaga. Terus saja digoreng ya, supaya menebarkan kebencian. Nah, Kaisang kan baru-baru ini membuat gerakan ya nyindir orang-orang yang mau menyudutkan Pak Jokowi dengan sebutan Mulyono. Disebut di situ bukan disebut ya, dia memakai kaos yang ada gambarnya anak atau putra Mulyono gitu ya. Nah, netizen balas gitu ya, korban Mulyono. Nah, jadi di sini disebut balas sindiran Kaisang, kaos korban Mulyono laku keras di e-commerce. Ya, terus saja digoreng ya sama suara.com. Nah, oke. Itu sekilas ya. Nah ini ada cuitan bagus ya dari TKRO 007. Dulu Samsul jadi ejekan, malah dijadikan branding sama Gibran. Iya kan? Dia kan waktu itu salah sebut soal asam sulfat ya. Dikatain Samsul. Waktu debat Cawapres dia pakai jaket kalau nggak salah ya belakangnya tulisannya Samsul gitu ya. Dipakai sama dia. Ya kan? Jadi orang kesel gitu ya. Bagi dia
ejekan itu dipakai untuk membalas atau mengembalikan ejekan itu kepada para pengejek. Nah, sekarang Mulyono dijadikan branding pakaian anak muda, ya kan? Ya tadi Kaisang Putra Mulyono. Ya, asli musuh itu tim ses paling sukses dalam menaikkan elektabilitas. Nah, jadi musuh-musuh yang memusuhi Jokowi itu adalah tim sukses yang untuk menaikkan elektabilitas, ya kan? Salah satunya sudah terbukti berhasil, Samsul. Jadi musuh yang mengejek Samsul malah itu menaikkan elektabilitas si Samsul. Apalagi nanti bisa counter isu Fufu Fafa, makin jos Gibranda, wek katanya. Oke? Nah, ini ada Gus Ulil ya. Ya, di suatu podcast dia bilang, isu Fufu Fafa dan Mulyono adalah upaya dari pihak yang kalah untuk langgengkan polarisasi. Jadi seakan-akan ada korban Mulyono, wah lawan Mulyono, lu berapa persen sih lu ngelawan 58 bisa menang? Lu berdua aja gabung anak abah sama anak apa ya, Ciu Didijen 16% itu, di bawah 50%, mau lawan 58. Nah, ini yang dimaksud polarisasi. Polarisasi antara pemenang, yaitu 58%, dengan yang di bawah 50%. Padahal yang di bawah 50% sebagian besar sudah move on, tapi juga ada sebagian besar yang belum bisa move on. Jadi di sini Ki ini mencuit, entahlah Gus, sepertinya mereka punya hobi mengadu domba sesama anak bangsa. Betul. Senang hatinya kalau melihat kegaduhan di negeri ini. Iya, itu dia yang nggak bisa move on. Seperti misalnya Denny Siregar dan lain-lain itu ya. Nah, ini dia nih, ini menarik ya. Di sini kalau kita lihat cuitan yang ditampilkan, itu ada cuitan dari Fufu Fafa ya. Mengapa Jokowi dan Polri sangat pede menangkap pimpinan KPK? Ya kan? Seakan-akan gitu ya. Tapi di bawahnya ada juga cuitan Fufu Fafa yang bunyinya, kecewa PKS pilih Prabowo. Ayah saya sekarang telah salah pilih Jokowi. Itu cuitan berapa tuh? Tahun 2014 atau berapa itu? Ini agak buram ya. 2015, 7 Agustus 2015. Lah, masa ayah saya, kalau itu Gibran, nggak mungkin dong. Ayahnya ya Jokowi. Tapi dia mencuit, ayah saya sekarang sadar telah salah pilih Jokowi. Ya pasti bukan Fufu Fafa itu adalah Gibran. Aduh, gampang kan membuktikan, nggak usah soal inilah ya. Kalau di sana pakai cocokologi ini sangat menohok. Mana mungkin ayahnya yaitu si Jokowi salah pilih Jokowi, nggak mungkin kan? Ya oleh karena itu Riri mencuit, buat kalian yang selalu teriak Fufu Fafa akun Gibran, sini buka mata kalian lebar-lebar ya. Lihat nih thread yang sudah kalian hapus, kan ada cerita cuitan Fufu Fafa itu yang di Kaskus sudah dihapus-hapusin. Seakan-akan nuduh Gibran ketakutan, padahal bukan. Ada yang ngapus karena ada bukti-bukti yang sebenarnya membuktikan bahwa itu bukan Gibran, tapi dihapus sama mereka yang berkepentingan mau menyudutkan Gibran. Nah, jejak digital itu nggak akan hilang loh. Malu nggak sih? Nah, masa Mas Gibran kecewa bapaknya nggak pilih Pak Jokowi? Astaga. Batuk dah. Lanjut. Nah, ini dia lagi. Alamak, ini kita lihat di bawahnya ya, dari akun TikTok ya. Setelah Fufu Fafa, kini heboh akun Form Spring, Raka Genarli. Diduga milik Gibran juga, ditemukan penuh komentar mesum katanya. Wah, ini cuitan Rimba bilang, setelah Fufu Fafa dipaksakan sebagai milik Gibran, kini muncul lagi akun lain yang dipaksakan juga sebagai milik Gibran. Tujuannya untuk adu domba dan berharap Prabowo anulir Gibran jadi wakil dan diganti Puan. Kan udah pernah saya bahas ya. Ntar detailnya di belakang nih yang soal Wapres diganti ya. Ngarep boleh, maksa jangan. Wapres ya Gibran, Gibran ya Wapres, bukan Puan. Nah loh, rasa deh. Nah, inilah akibat Roy Suryo yang menggebu-gebu menggaungkan Fufu Fafa itu punya Gibran, Fufu Fafa punya Gibran. Akhirnya Roy Suryo dilaporkan ke polisi, Bareskrim lah tepatnya ya. Maka Dina Natalia Lee mencuit,
Betulkah Roy Suryo akan menjadi penghuni penjara jilid 2? Karena sebelumnya Roy Suryo pernah dipenjara gara-gara melanggar undang-undang ITE, menghina Jokowi. Nah, sekarang kita lihat apakah dia akan masuk penjara lagi. Rasanya bahagia sekali kalau masuk penjara lagi gitu maksudnya ya. Oke, nah ini dia kita masuk. Partai Sosmed ya 1-2 hari yang lalu gitu ya. Akhirnya dia mencuit, terkonfirmasi, astaga. Kaget banget, baru aja kemarin kami bikin candaan. Ternyata hari ini dapat info valid dari internal bahwa Gibran Raka Buming Raka ternyata memang benar-benar diganti. Jika cukup banyak retweet yang jika banyak yang retweet maksudnya, kami akan spill namanya. Aduh. Akhirnya terkonfirmasi ya, Gibran Raka Buming Raka ternyata benar-benar diganti. Nah, ini anak Aba atau anaknya yang 16% itu ya, alhamdulillah katanya sujud syukur. Padahal, ini dia nih saya buka rahasianya. Padahal yang dimaksud oleh Partai Sosmed ya, Gibran Raka Buming Raka diganti, itu diganti sebagai wali kota Solo sama Teguh Prasetyo atau siapa lah gitu ya. Itu maksudnya, bukan Gibran diganti dengan Puan. Lalu bagaimana Pak dengan cerita bahwa Wapres itu diganti, Gibran itu ngundur diri? Nah sebentar. Nah ini untuk mengkonfirmasi ya, maksudnya Gibran diganti, itu diganti sebagai wali kota Solo. Dia sudah bukan wali kota Solo lagi, ada penggantinya Teguh siapa gitu ya. Ini maksudnya, tapi disambut oleh anak-anak Aba dan anak-anak 16% itu dengan ucapan alhamdulillah puji syukur. Kena lo ya. Nah, kita lihat ini, Romeo mencuit tentang Gibran undur diri. Sedih juga nih dengarnya ya, seakan-akan ya. Dipersembahkan khusus buat anak-anak Aba dan anak-anak emak jalur Hasto. Ya, ini ada videonya. Saya Gibran undur diri. Ini sepertinya diviralkan oleh Tribun. Ya. Nah, kita lihat videonya ya supaya jelas ya. Mengapa Gibran itu undur diri? Yuk kita lihat videonya. Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Raka Buming Raka bersama ini mengajukan pengunduran diri. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Anda dengar di awal ya, Wakil Presiden terpilih dan saya yang bertanda tangan di bawah ini Gibran Raka Buming Raka bla 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 undur diri. Semoga dapat ditindaklanjuti. Kaget juga saya nih dengar videonya. Tapi usut punya usut, ternyata ini adalah bagian dari pidato Gibran sebagai wakil presiden terpilih, oleh karena itu dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wali kota Solo. Itu maksudnya, bukan Gibran undur diri dari Wapres terpilih. Gitu coy ya. Nah tapi anak-anak Aba sama anak-anaknya Hasto itu senang dengar video ini. Aduh kasihan dia lu coy ya. Kasihan. Nah lalu bagaimana dengan isu yang terakhir yang bilang Wapres akhirnya diganti dan santer yang disebut-sebut itu adalah Puan? Itu bagaimana Pak? Begini loh, Wapres benar akan diganti. Tapi yang dimaksud Wapres akan diganti bukan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Wapres akan diganti nanti 20 Oktober adalah Wapres Ma'ruf Amin yang akan diganti oleh Gibran Raka Buming Raka. Presiden pun akan diganti, yaitu Pak Jokowi akan diganti dengan Prabowo Subianto. Gitu aja kok repot ya. Oke deh, semoga rangkaian ini mengklarifikasi mengenai isu Gibran akan diganti oleh Puan dan isu mengenai Gibran mengundurkan diri secara sukarela ya.
Semoga puas semuanya. Dan khusus untuk anak-anak Abah dan anak emak-emak Hasto gitu tadi ya. Ya, gigit jari lagi ya. Bikin lagi lah ya, bully-bulian gitu ya. Kan masih ada 20 hari lagi. Siapa tahu benar nanti Gibran diganti ya. Itu aja deh dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.